kita melihat bahwa untuk pengukurannya sendiri ya, saya coba untuk berbicara teknis terlebih dahulu. Itu ada economic performance ya, yang juga menjadi variabelnya. Terus kita melihat juga ada government efisiensi, ada business efisiensi juga, dan terakhir infrastructure. Nah, kita melihat bahwa Indonesia ini cukup unggul. Pertama untuk economic performance itu adalah berhasil menjaga inflasi. Jadi kalau kita melihat CPI dari variabel economic performance ini cukup stabil dibandingkan dengan negara-negara lain begitu ya. Kalau kita melihat dari government efficiency itu ada tax policy. Nah, Mhm. masalah tax policy ini sebetulnya debatable ya. Ketika kita melihat variabelnya justru ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya pasti akan tercapai gitu ya, akan mendapatkan nilai yang tinggi karena pertama tax base kita sendiri ya yang cukup besar, penduduk kita yang cukup besar itu mendorong nilai dari pajak kita juga tinggi gitu ya, Mhm. dibandingkan dengan negara-negara kecil gitu ya, dengan penduduk yang kecil. Lalu yang selanjutnya adalah bisnis efisiensi di mana labor market kita juga tinggi. Nah, ini kembali lagi karena jumlah tenaga kerja kita banyak ya, dibandingkan negara-negara penduduknya kecil, tentu pasti akan juara begitu Mhm ya. mhm Lalu mhm. yang terakhir masalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini yang PR sebetulnya. Untuk digital infrastruktur memang ada peningkatan begitu ya, tetapi kalau yang lain ya terkait dengan infrastruktur untuk fisik itu juga jadi salah satu masih pekerjaan rumah bagi kita. Jadi kalau kita melihat ini ya dari competitiveness itu apakah terlihat di investasi? Itu kan pertanyaannya selanjutnya ya. Betul. Nah, kalau kita lihat dari FDI net inflow saja ya, kalau tadi dikadang-kadang bahwa Indonesia lebih tinggi daripada Jepang untuk competitiveness levelnya. Nah, sekarang terjadi pertanyaan, kenapa Indonesia hanya mendapatkan 21 miliar US dollar untuk FDI net inflow, sedangkan Jepang bisa mendapatkan 42 miliar US dollar gitu ya. Ini Mhm. kan menjadi salah satu pertanyaan gitu ya. Kenapa Jepang punya labor productivity yang tinggi dibandingkan dengan Indonesia, di mana Mhm. Indonesia sendiri labor productivity per workernya itu cenderung di bawah standar negara-negara ASEAN gitu. Apalagi kita berbicara mengenai Iya iya I-Core iya ya, iya iya. yang menjadi standar dari investasi Mhm. kita itu juga masih lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN lainnya. Jadi ini menurut saya masih menjadi hal yang patut dipertanyakan kalau kita Mhm berbicara mhm. mengenai indikator-indikator turunannya yang lain Baik. begitu, Mbak. Gimana dengan adanya, Undang-Undang Ciptaker yang tampaknya juga cukup Hmm, berkontribusi begitu ya dengan peningkatan, ya. ranking Indonesia ini Mas Andri? Ya betul, kalau kita melihat dari rankingnya memang sebetulnya ada kemudahan untuk berinvestasi itu tercatat begitu ya, ada kenaikan. Nah, saya melihat bahwa sebetulnya untuk Undang-Undang Ciptaker sendiri ya khususnya kalau kita berbicara mengenai OSS gitu ya yang berbasis risiko ini juga sudah mulai terlihat dampaknya. Kita melihat ya justru di kalangan memang bisnis kecil, bisnis UMKM terutama itu mereka semakin mudah untuk membuka bisnisnya. Jadi saya melihat bahwa secara administratif untuk membuka bisnis itu sekarang lebih terstruktur gitu ya, lebih integrate gitu ya daripada yang sebelumnya. Jadi saya melihat turunannya yang melalui OSS ini cukup bisa mengakomodir dari keinginan dari bisnis sektor. Tapi memang ada beberapa tantangan sendiri ya, Mhm. terutama kalau kita melihat bahwa OSS ini sifatnya masih di pusat gitu Iya ya. iya Jadi iya. masih belum diturunkan ke level-level kota dan kabupaten. Sehingga ketika nanti kalau misalnya kita bisa turunkan menjadi ke kota dan kabupaten dan dinas-dinas penanaman modal terkait juga aware terkait dengan hal ini, saya rasa nilai investasi kita justru bisa meningkat daripada yang sekarang gitu. Mhm. Mas Andri, apakah ranking ini bisa juga menjadi salah satu referensi mungkin bagi negara-negara lain yang sedang mencari investasi begitu ya. Jadi Indonesia bisa masuk ke dalam list, investment country-nya mereka begitu karena cukup kompeten, dari level miliki oleh Indonesia saat ini ya dengan kenaikan 10 tingkat ini. Kalau menurut Anda melihatnya gimana? Saya melihat sih sebetulnya bisa menjadi salah satu catatan tersendiri begitu ya bahwa beberapa indikator kita cukup unggul dibandingkan dengan
negara-negara lain. Apalagi kalau kita berbicara dengan market size tadi yang saya sebutkan juga terkait dengan workers-nya yang juga cukup besar. Saya rasa investor-investor yang mungkin merasa bahwa investasinya masih berada di sektor padat karya begitu ya, atau mengejar produk yang nanti akan dipasarkan di Indonesia, saya rasa itu masih relevan. Tetapi tentunya kita Hmm. perlu memberikan suggestions bahwa ada beberapa variabel yang juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini, sehingga itu juga menurut saya adalah plus minus dari capaian capaian competitiveness dari Indonesia itu sendiri begitu, Mbak.